Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kita di Ngapel Ngawangkong FPL. Oke. Episode ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya yang ngebahas tentang rules dari main FPL itu bagaimana. Di episode sebelumnya kita udah ada 2 rules yang kita jelaskan ya Pak. Yang pertama itu adalah squadnya, itu bagaimana squadnya, terus kita budgetnya itu berapa, formasinya itu bagaimana, tiap-tiap pemainnya itu berapa aja. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana kita manage squadnya kayak gitu. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu adalah rules yang ketiga. Rules yang ketiga itu adalah transfer. Nah, transfer ini yang sangat penting. Kenapa? Karena transfer ini akan menentukan nanti squad kita itu bagaimana. Squadnya mewah kah atau squad biasa-biasa aja kah? Dan nanti bisa kita prediksi mendulang poinnya itu bagaimana di game week yang akan kita jalankan kayak gitu. Oke, sekarang langsung aja penjelasannya mengenai transfer ini bersama Pak Hadi lagi. Ya, Pak, gimana? Iya, jadi untuk transfer tiap game week kita itu mendapatkan satu free transfer. Jadi dari 15 pemain kita bisa menggantinya 1 kali gratis satu kali ya. Tapi ingat dengan posisi yang sama, goalkeeper diganti dengan goalkeeper, defender dengan defender, midfielder dengan midfielder, forward dengan forward. Jadi tiap game week itu satu yang gratisnya. Oke. Untuk awal musim sebelum game week pertama itu masih bebas, kita bisa gonta-ganti semau kita. Sebelum game week pertama, untuk saat ini kan nanti game weeknya di tanggal 6 Agustus kalau tidak salah ya. Iya, kita mulai lagi 6 Agustus. Di jam 2 pagi kalau salah, berarti deadline-nya kalau mengikuti tahun kemarin itu 1,5 jam sebelum, berarti jam 1:30 malam. Berarti jam 1:30 malam di tanggal 6 Agustus kita masih bisa otak-atik formasi atau transfer dan lain-lain ya. Iya. Itu masih free semua. Masih free semuanya. Masih free. Itu khusus untuk yang game week pertama Pak? Iya, sebelum game week pertama saja. Jadi setelah game week dan lain game week pertama, nah kita setiap game weeknya itu akan mendapatkan 1 free transfer. Nah, gimana kalau misalkan 1 free transfer itu nggak dipakai? Nah, kalau yang tidak dipakai itu akan akumulasi ke game week selanjutnya. Jadi game week selanjutnya kita punya 2 free transfer. Kalau misalnya nggak dipakai lagi nih? Tetap hanya 2 dimaksimalkan. Jadi dari aturannya bahwa tiap orang itu tiap manajer bisa nabung 1 free transfer aja untuk minggu selanjutnya. Berarti misalnya kita mau nabung nih free transfernya biar bisa banyak, nggak bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi cuma 2 nih guys katanya. Jadi cuma 2 aja kita bisa nabung maksimal 2 free transfer gitu. Untuk game week itu. Iya, untuk 1 game weeknya. Untuk 1 game week. Misalkan di game week pertama nih kita nggak transfer dulu, kita akan pakai di game week kedua. Tapi di game week keduanya itu kita nggak transfer juga, kita mau pakai di game week ketiga. Nah, game week ketiga itu punya 2 transfer aja. Jadi bukan 3 gitu. Bukan 3, jadi hanya 2. Oke. Jadi bisa di manage lah gimana mau ditransferkan di game week tersebut atau mau disimpan 1 untuk di depan. Soalnya kan kalau misalkan kita lebih dari 1 misalkan nih itu ada konsekuensinya. Si poin total kita nanti akan dikurangi 4 per 1 pemain. Maksudnya gimana Pak? Lebih dari 1 maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan free transfer itu kita bisa transfer 1. Iya. Tapi bukan berarti kita hanya boleh transfer 1 saja. Kita boleh ngotak-atik semuanya. Tapi yang dikasih gratis cuma 1. Untuk lebih dari 1 itu akan dikalikan -4. Untuk lebih dari 1 misalkan di game tersebut kita membuat 2 transfer, yang satunya gratis, yang satunya bayar istilahnya. Bayarnya itu -4 dari total poin kita nanti dikurangi. Jadi nanti kalau misalnya kita lebih transfer dari free transfer 1 atau 2 free transfer, ketika kita transfer 1 lagi itu jadi mengurangi poin kita yang kita miliki itu 4 Pak. -4. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lumayan rugi juga dong kalau gitu. Makanya ada strateginya juga, dikira-kira juga apakah -4 ini worth it atau enggak, layak atau enggak untuk diminuskan, atau ya sudahlah kita nanti saja buat di minggu depan gitu. Jadi banyak kalau misalkan sampai 3 kita buat 4 nih transfer, 1 gratis, 3-nya ini berbayar, berarti 3 dikali -4 -12. -12. Itu ada maksimal nggak sih Pak?
atau terserah kita sampai squad kita habis gitu? Atau Seingat sampai saya poin sih kita enggak. habis? Kita hanya bisa sampai 20 kali transfer dalam satu single game week. 20 kali transfer berarti 20 kali 4 minus 80. Ya gratis satu. Gratis satu berarti minus 19. 80 kurangi 4, 76. 76. Itu kalau poin kita cukup. Kalau poin kita nggak cukup bisa minus atau Bisa emang minus. Jadi poinnya minus. Poinnya minus. Oh, Bisa. kirain saya jadi kalau misalnya transfernya itu udah nggak mencukupi dari poin yang kita miliki, itu nggak bisa gitu. Ternyata enggak. bisa, tapi minus. Iya, soalnya kan yang akan diambil itu adalah poin yang akan kita dapat nanti, bukan poin yang sudah kita dapat. Bukan poin yang kita kumpulkan. Bukan. Kita kumpulkan. Oke. Ya, jadi misalkan di game week pertama kita udah punya 80 poin. Nah, pas di game week kedua kita mau transfer 10 pemain, 40. Nah, bukan langsung mengurangi yang 80 tapi mengurangi poin kita nanti yang kita dapat. Kalau Di game week tersebut. poin kita nanti yang kita dapat itu Iya. misalnya 50, tapi minus kita 60, itu bagaimana, Pak? Minusnya Atau jadi total angka pada game week tersebut jadi minus 10. jadi ngambil dari poin yang udah kita kumpulkan itu. Sebetulnya sih sama-sama saja. Misalkan di game week 2-nya kita minus banyak, berarti game week pertama sama game week kedua dijumlahkan baru dikurangi dengan minus kita, sama saja. Tapi kalau minus ini lebih berpengaruh ke head to head biasanya. Jadi kan di hanya game week tersebut nilai yang diperhitungkan. Kalau misalkan yang klasik kan biasanya tetap total dari game week pertama sampai game week terakhir. Oke. Berarti ya itu ada konsekuensinya juga ya kalau Iya. kita lebih dari yang free transfer itu. Jadi konsekuensinya itu minus 4 nih Per satu teman-teman. pemain. Jadi kita harus hati-hati nih, harus benar-benar Cek. dianalisa atau ya feeling kita, kalau feeling kitanya bagus ya sok aja Ya. gitu ya. Minus 4, Melakukan minus 8, bebas. minus berapapun teman-teman ya, kalau itu menurut teman-teman worth it ya silakan kayak gitu ya. Iya. Tapi ya itu konsekuensinya adalah minus Iya, di poin konsekuensinya kita yang minus. nanti akan kita dapatkan di game week tersebut gitu. Oke. Dan jangan lupa juga kalau misalkan si minus ini bisa kita istilahnya bisa diakali lah dengan wildcard, dengan chip, nanti akan dijelaskan juga. Jadi kalau nanti teman-teman akan menggunakan chip wildcard itu harus berhati-hati. Udah kita transfer banyak, chip wildcardnya tidak digunakan, tidak terpencet istilahnya. Jadi tetap minus minusnya banyak gitu. Padahal kita udah ekspektasinya niatnya itu saya mau wildcard Iya. pakai chip gitu ya. Tapi nggak kepencet. nggak kepencet. Itu mah. Dan itu sudah Rugi banget. beberapa kali terjadi lah. Ada yang sampai minus, seingat saya sih di kita minus 44. Minus Ada. 44. Karena Ada. dia lupa mencet Karena itu. lupa mencet gitu. Misalkan nih rekan-rekan ya udah melakukan 5 transfer misalkan, 1 gratis berarti 4 berbayar. Yang 4 ini kan berarti minus 16. Lupa nih pencet si wildcard-nya. Tapi jika belum deadline itu bisa dipencet kapan aja, dijalankan. Jadi si minusnya bisa langsung tiba-tiba hilang. Tapi asalkan sebelum deadline gitu. Kalau sudah deadline ya sudah nggak bisa lagi. Oke, berarti nanti kita bahas lagi nih di sesi selanjutnya untuk chip ini yang tadi udah sedikit disinggung oleh Pak Hadi, itu tentang wildcard-nya. Oke, gimana nih teman-teman semua tentang penjelasan dari Pak Hadi atau dari kita tentang transfer pemain di FPL ini? Jelaskan? Dan juga mengingatkan lagi kalau untuk transfernya itu ada harganya, harga dari tiap pemain ya gitu. Jadi misalkan pemain kita harganya 8, jadi kita mau beli tukernya gitu maksimal 8 juga. 8 kalau misalkan kita mau beli pemain yang harganya 7, itu berarti kita ada punya 1 tabungan. Jadi sesuaikan budget juga nih. Tetap ada budgetnya gitu. Jadi diingat-ingat juga. Dan kalau sudah berjalan itu harga pemain akan berubah. Fluktuatif ya? Fluktuatif, Bisa naik, bisa turun. bisa turun. Tergantung performa. Tergantung performa dan tergantung transfer biasanya. Kalau misalkan banyak yang milih si pemain itu, biasanya dia harganya naik. Kalau misalkan Senin banyak harga yang naik. jual, bisa. Adanya banyak yang jual, si pemainnya dia akan turun. Oke, itu tentang transfer ya teman-teman. Semoga penjelasan dari Pak Hadi ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua.
Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau main FPL, jadi nggak bingung lagi nih gimana cara transfer, terus budgetnya kayak gimana, kita ada punishmentnya juga kalau kita melewati batas free transfer, oke? Nah itu untuk transfer. Sekarang kita beralih ke chip nih. Tadi udah sedikit disinggung oleh Pak Hadi untuk yang chip. Chip itu apa sih Pak? Chip itu istilahnya kalau boleh meminjam istilah yang lain itu seperti dikasih kekuatan lah dalam satu game week atau kemudahan di dalam satu game week gitu. Jadi untuk chip itu ada 4. Ada 4. Sebenarnya sih 5, tapi ada 4 nama. Yang satunya itu wildcard, itu hanya bisa dipakai di setengah musim pertama dan wildcardnya setengah musim kedua. Berarti dalam satu musim itu, jadi kita paruh musim pertama itu bisa pakai satu wildcard, dan paruh musim yang kedua itu bisa satu wildcard juga. Iya, nanti kalau misalnya di paruh musim pertama nih kita mau pakai wildcardnya dua-duanya bisa nggak Pak? Karena kan belum kita punya dua. Belum keluar. Oh belum keluar. Iya, jadi wildcardnya itu dia istilahnya mah aplusan. Jadi dari game week pertama kalau tidak salah sampai game week 20 untuk yang wildcard pertama. Nah ini jika udah sampai game week 21, ini yang hilang, ini yang muncul. Jadi nggak bisa diakumulasi kayak transfer lagi gitu ya. Kita nyimpen si wildcard buat nanti di paruh musim keduanya biar bisa 2, nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi aplusan katanya tadi kata Hadi ya. Jadi ketika kita mau masuk ke paruh musim kedua, otomatis si wildcard yang pertama itu hilang. Otomatis hilang. Jadi kawan-kawan ya harus pakai itu, wajib. Iya. Nah, tentang wildcardnya itu sendiri kayak gimana sih Pak? Kita pakai wildcard, keuntungan kita pakai wildcard itu apa gitu? Boleh, nanti kita terangkan di sesi selanjutnya. Nah, oke. Jangan lupa ya, nanti tunggu saja penjelasan dari Pak Hadi tentang wildcard ini sendiri karena pembahasannya cukup panjang. Panjang juga, jadi ada sesi sendiri. Ada sesi tersendirinya. Oke, teman-teman, episode kali ini kita cukupkan sekian karena nanti kita akan bahas lagi di wildcard itu ya. Wildcard itu cukup chip panjang, semuanya. ada chip, semua chip. Jadi ada wildcard, terus ada Ben Boost, ada triple captain, dan ada free hit juga. Nah itu ada 4 pembahasan nih yang cukup panjang, makanya teman-teman jangan lupa subscribe kita, like juga, komen juga apa yang ingin dibahas, terus share juga channel kita, dan jangan lupa nih aktifkan loncengnya. Ya kan? Jadi biar tahu nih ada update apa aja nih dari kita kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman yang mengikuti dari awal bisa nanti aktifkan loncengnya. Jadi ketika kita upload video terbaru atau informasi terbaru, teman-teman bisa ada notif gitu. Oke, sekian aja ya Pak ya. Kita cukupkan untuk episode kali ini, episode yang dari tadi transfer dan sedikit menyinggung tentang chip tadi ya. Nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, salam ngapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.